ya sebagai bukti untuk mendapatkan paraf dari masing-masing koordinator MBKM jurusan. Berkas selanjutnya dibawa ke fakultas, tapi fakultas tidak layani. Ada mahasiswa yang jumping, yang belum apa namanya menghindari atau bagaimana lah tidak mencari paraf dari tim MBKM langsung aja ke fakultas. Nah, eh, fakultas tidak bisa ACC kalau tidak ada paraf dari tim MBKM. Jurusan sudah memberikan mandat kepada tim MBKM untuk melayani eh, pendaftaran secara internal ini, ya. Kemudian tim MBKM hanya melayani peserta anggota grup WA MBKM saja. Ya, di luar grup kami tidak bisa layani karena pengalaman kami mahasiswa ikut daftar tapi tidak ada dalam grup, mereka tidak update informasi. Ya, kami sudah berbagai macam kami informasikan, dia nggak tahu apa-apa. Bahkan tidak tahu kalau kami sudah informasikan harus kumpul laporan, ini mau konversi nilai, dia nggak tahu apa-apa. Ya, karena kalau sudah ada di luar kampus ya tidak update lagi kan yang dia ada yang ada dalam kampus. Akhirnya terlambat dan tidak bisa konversi. Kami tidak bisa layani. Jadi wajib bergabung di grup WA MBKM fakultas atau jurusan. Nah, etika peserta MBKM mohon diperhatikan sopan santun, komitmen, integritas, disiplin, tanggung jawab, tertib. Ini harus ditumbuhkan ya. Karena ini menjadi seleksi alam. Kalau kita tidak memiliki ini, kita akan tergerus dengan sendirinya. Ya, ini bagian dari modal manusia ya. Uh, Human capital itu ada tiga, knowledge, skill, dan attitude. Knowledge, skill ini lagi kita tempuh studi, kemudian skill, ya, yang kita coba ini MSIB ini kan skill. Attitude, attitude kadang nilainya lebih besar daripada nilai knowledge dan skill. Jadi mohon sangat perhatikan sisi etika ini. Nah, ini alur pendaftaran ya, yang MSIB. Maaf, ini MSIB 5. Saya tidak dapat yang 6. Dan saya cari tadi sama saja. Mahasiswa mendaftar, ya, kemudian mengunggah surat rekomendasi dari SBMPTN, mulai lowongan, verifikasi berkas, ada survei kebinekaan. Ya, ini enggak sembarangan survei ini ya. Tidak mudah juga. Kemudian seleksi mitra, kalau tidak lolos, lolos, maka dia akan onboarding ya mendapat SK. Ini alur pendaftaran nasional. Kalau alur pendaftaran internal, ya surat rekomendasi tadi, draft LA yang saya sebutkan tadi, learning agreement yang berisi rencana mata kuliah semester depan, surat komitmen, dan paraf dari koordinator MBKM. Semua itu nanti disubmit ke kampus Merdeka, website kampus Merdeka Kemendikbud. Setelah pengumuman lolos, ya buat apa namanya learning agreement yang sebenarnya dengan menggunakan logo ya, pop suratnya, kemudian tanda tangan PA, Kajur, WD1 dan seterusnya, submit kelengkapan dokumen ini di website MBKM Unila, ya, Kampus Merdeka Unila, kemudian di Google Drive MBKM FEB. Jadi ada dua. Pelepasan peserta, ya, kemudian pelaksanaan MSIB 6, pengisian logbook, dokumentasi foto dan video, dan kami minta progress reportnya dalam bentuk logbook, foto, video, ya, dan seterusnya di website di Google Drive MBKM. Nanti di akhir pelaporan dan bisa diminta diseminasi atau kalian presentasi ya. Ini kembali kepada masing-masing DPL dan tim BKM melakukan konversi nilai dan nilai. Nah, ini lini masanya. Saat ini penerimaan mitra ya, dari September sampai 27 Desember ini, ya, pendaftaran mitra. Kemudian 16 Oktober sampai 27 Desember ini publikasi dan sosialisasi kegiatan pada mahasiswa. Mahasiswa bisa mendaftar pada kegiatan yang sudah dipublikasikan oleh mitra. Kemudian penerimaan mahasiswa, ya, 17 Oktober sampai 15 Desember, mahasiswa bisa mendaftar. Jadi sampai 15 Desember, mohon diingat batas waktunya. Bisa mendaftar pada kegiatan yang sudah dipublikasikan, verifikasi berkas, ya, kita mendaftar itu sudah mulai verifikasi berkas, dan national onboarding kalau lolos. 16 Februari kalian sudah onboarding, dan ini sudah
dimasukkan ke grup lolos MBKM FEB Unila. Ya. Baik, itu saja yang kami sampaikan terkait sosialisasi SIB 6. Tidak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kembali kepada Ibu Esa. Ya, terima kasih Ibu Dr. Kumala. Selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa, silakan saya buka 3 penanya dulu ya. Silakan langsung aja tanyakan ya. Ini Aisyah Rizkiani Maulana, silakan. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah dari kelas Manajemen Internasional. Saya ingin bertanya, kan saat ini saya sedang mengikuti salah satu program MBKM juga ya Bu. Dan rencananya saya juga mau lanjutin program MBKM tapi di beda program. Kalau sekarang di PMM, semester depan saya berencana mau ke MSIB. Nah, sedangkan ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan tanda tangan dari pihak MBKM FEB dan juga dari dekan kan untuk surat rekomendasi dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana ya Bu? Karena saya saat ini kan sedang tidak ada di Lampung. Nah, yang kedua adalah untuk program MBKM itu kan MSIB tuh startnya di bulan Februari kan. Terus berakhir di bulan Juni atau Juli gitu. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya KKN itu bisa dikonversi nggak ya Bu? Karena kalau misalnya ngikutin program dari MSIB atau kayak ada program KKN mandirinya gitu. Karena untuk saat ini saya sepertinya harus mengikuti program KKN yang periode kedua, karena yang periode satu kan nggak tutup karena saya sedang jauh dan ada beberapa hal gitu kan Bu. Itu ada kebijakan khusus nggak ya Bu untuk para mahasiswa yang mengikuti program MBKM terkait dengan KKN gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Aisyah. Selanjutnya Wahyuni, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait syarat internal yang tadi sudah dijelaskan. Itu kan yang di poin kuota maksimal 2 di luar Unila dan 1 di dalam Unila. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Kemudian terkait dengan syarat untuk yang di MBKM pusat itu kan katanya butuh surat rekomendasi dan SPTJM. Sedangkan untuk yang angkatan ke-6 ini katanya untuk sistemnya sudah berubah, yang tadinya melalui langsung sekarang berubah jadi di apa ya, Bu, diserahkan kepada universitas. Nah, itu sistemnya bagaimana, Ibu? Terima kasih, Bu. Bisa ulangin Wahyuni untuk yang pertanyaan pertama tadi yang luar. Oh, terkait yang syarat internal FEB, Bu. Tadi kan di poin pertama itu tertulis bahwasannya kuota maksimal 2 di luar Unila dan 1 di dalam Unila. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Syarat internal. Oke. Ya. Terima kasih ya. Jadi kamu ingin memperjelas syarat yang tadi ya ada 2 maksimal 2 di dalam Unila dan di luar Unila. Coba nanti kita diskusikan dengan buku Kumala ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin, Muhammad Abdul Jabar, silakan. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar dari Manajemen Angkatan 20. Saya izin bertanya Bu, jadi ini saya mewakili teman-teman yang Angkatan 20, khususnya yang sudah mengajukan judul skripsi dan sudah turun SK. Nah itu saya ingin memperjelas lagi apakah kami ini diperbolehkan untuk mengikuti MSIB atau tidak ya Bu? Untuk semester depan kan kami sudah semester 8. Dan tadi Bu Kumala sempat nyinggung kalau kita diperbolehkan ikut, namun harus sudah mengajukan judul. Seperti itu Bu. Saya cuma butuh konfirmasinya aja.
Kamu Cukup. angkatan berapa tadi? Maaf, Pak. Angkatan 2020, Bu. Oh, Terima kasih, Bu. iya. Ya, eh, silakan Ibu Kumala atau ya bisa. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana jika ya kepengurusan ya ini untuk pertanyaan pertama bagaimana tentang jika kepengurusan surat menyurat ya artinya tanda tangan dekan wakil dekan dan lainnya tapi orangnya nggak ada di sini gitu ya itu yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana dengan konversi mata kuliah KKN gitu ya apakah bisa dikonversi dengan MBKM gitu ya mungkin dua pertanyaan itu dulu. Bu Resa bisa menjawab langsung kali ini. Iya, kalau bisa mau ibu aja dulu nanti bisa biar saya Oh tahu. ya, baik. Mohon dikonfirmasi di ini ya, kalau saya dikoreksi kalau saya salah. Untuk pertanyaan Aisyah, pendaftaran bila siswa tidak ada di Lampung. Semenjak sudah COVID selesai, mudah-mudahan selesai ya, maksudnya sudah ini, kami tidak lagi menerima pendaftaran secara online. Jadi pendaftaran harus pakai berkas fisik dan tanda tangan basah, ya, paraf basah. Jadi tidak lagi melayani pendaftaran online. Yang harus ya dicari caranya apakah memang meminta bantuan teman seperti apa gitu ya dalam daftar. Kalau Anda sama sekali tidak pernah ke kampus, bagaimana tahu kondisi kampus? Ya. Terus terang kami menerima pengumuman dari salah satu program magang di BPJS. Tapi mereka minta langsung 2 semester mahasiswa magang di situ. Jurusan keberatan. Kalau dua semester 1 tahun dia tidak ada di kampus, dia tidak tahu sama sekali tentang kampus, ya kan? Nah, jadi kami tidak bisa mengirimkan mahasiswa. Memang waktunya juga sudah mepet waktu itu ya, dan kami tidak bisa mengirimkan syarat sampai 2 semester seperti itu, gitu ya. Nah, itu ya kenapa tidak datang ke kampus ya, update suasana kampus dan daftar. Kalau memang sama sekali tidak bisa ya kita tolong teman. Itu. Yang kedua konversi KKN ya, tidak bisa ya Bu ya. KKN itu Ya. yang bisa itu KKN tematik yang diselenggarakan oleh prodi ya, kayak BUMDes dulu mungkin ya, semacam itu yang dibolehkan ya. Tapi kalau MSIB ini tidak bisa menggantikan KKN ya, setahu saya begitu ya Bu saya. Ya. Bu Desa nanti bisa menjelaskan. Kemudian Wahyuni yang dimaksud 2 semester di luar Unila. Program MSIB atau magang mandiri atau program MBKM lainnya itu bisa yang diselenggarakan oleh mitra di luar Unila itu bisa diikuti selama 2 semester. Ya, misal semester 5, kemudian semester 6 ikut lagi boleh. Tapi jangan sama sekali nggak balik-balik ke Unila pula kalian ini ya. Nggak tahu Unila nanti. Ya, ntar udah berubah apanya nggak update gitu kan. Nggak baik juga karena itu nanti kalian lost connect ya. Ruh kuliahnya nanti lepas gitu. Padahal kalian masih ada kewajiban menulis skripsi ya, update dengan teman-teman gitu, masih perlu itu. Nah, satu program di dalam Unila itu mengambil kuliah di fakultas lain, mungkin di MIPA atau di teknik atau mungkin di fakultas lain yang membuka program itu. Tetapi untuk satu semester di luar prodi ya, di luar fakultas, maksudnya di fakultas FEB mungkin di fakultas lain itu belum bisa dilaksanakan saat ini karena memang Unila belum mempersiapkan sampai ke sana. Jadi baru 2 semester di luar kampus Unila. Itu. Menurut Muhammad Abdul Jabbar. Nah, untuk semester 8 kita tidak
tidak izinkan mahasiswa mengikuti lagi MSIP ya, karena harus fokus lulus studi. Ya, selain ini kesempatan belajar di luar kampus, mahasiswa FEB punya kewajiban meluluskan mahasiswa itu on time 4 tahun. Mungkin kalian senang bisa keluar gitu ya, tapi syarat akreditasi kita itu ketat ya. Mahasiswa harus lulus 4 tahun supaya grade unggul kita itu tetap gitu loh ya. Kita nggak turun grade dari unggul misalnya jadi baik gitu, baik sekali gara-gara mahasiswa nggak lulus tepat waktu. Jadi selain kita memberikan kesempatan mahasiswa mencari soft skill di luar kampus, studinya tetap harus on time lulus. Maka kami ketat dari semester 7, semester 5, 6 ya. Skripsi masuk semester 7, kalau serius mau ikut ini BKM masih ada kuota, mungkin belum, masih satu, mau ambil satu kuota lagi, harus sudah ada SK. Ya, mungkin ke depan bisa lebih diperketat, mungkin sudah seminar sempro mungkin gitu ya, supaya kalian dapat soft skill, akreditasi jurusan itu terjaga gitu. Ya, itu dari saya Bu Resa, silakan ditambah Bu Resa, Bu Alfi, Bu Ines. Ya, ya itu tadi untuk mungkin saya agak memperjelas ya. Untuk surat menyurat mungkin kita lihat sampai mentoknya ya Bu. Ini kan masih ada waktu sampai Desember ya. Kita upayakan kalau Anda bisa ada di sini untuk berkonsultasi dulu dengan pembimbing akademik ya kan. Kemudian dengan kami PIC MBKM ataupun jurusan gitu, ya itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau seandainya mentok nih Bu, dia di mana gitu ya, bisa komunikasi via WA. Boleh juga kita kasih kebijakan untuk titip surat tanda tangan ke ininya nggak? Kira-kira ini disepakati dulu Bu Liza. Di mananya itu di mana? Maksudnya gini loh, Coba. Profesor. Kalau saya di akuntansi, selama mahasiswanya tidak sedang menjalankan magang, misalkan sekarang yang magang ganjil kan belum selesai ya. Nah, kalau dia memang prosesnya sedang mengikuti magang ganjil, ya oke, difasilitasi dengan bisa dititip ya, atau bisa online. Nah, tapi kalau dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa yang magang, wajib offline. Gitu aja. Ya, itu ya kita sepakatin ya Bu Kumala ya. Berarti mahasiswa yang tidak terdaftar gitu ya sebagai peserta magang gitu ya. Artinya karena alasan semester ganjil yang semester ini kan berarti ya. Atau kalau dengan alasan lain ya nggak ini ya, kita pokoknya utamakan mahasiswanya hadir di sini ya, hadir di kampus untuk berkonsultasi langsung tatap muka ya Bu, gitu ya. Dan proses surat menyuratnya ya. Ini kenapa kita minta hadir langsung ya, karena memang kan tahapannya harus konsultasi dengan PA dan nanti juga verifikasi di jurusan. Nah, yang paling penting adalah kalau yang mau mengikuti MSIB, tadi kan sudah dijelaskan Bu Kumala ya, banyak posisi yang bisa diisi. Nah, dengan sudah masuk ke MSIB 6 ini, pilihannya itu sudah banyak yang posisinya itu sudah banyak yang relevan dengan prodinya masing-masing. Nah, saya menghimbau seharusnya ya nanti begitu komunikasi dengan PA, pastikan bahwa kalian posisi yang akan diambil nanti pada saat magang itu memang yang relevan dengan bidang ilmunya. Kalau anak akuntansi berarti ambil yang memang ke arah finance gitu ya. Kalau anak manajemen berarti yang bisa marketing, SDM atau keuangannya, EP misalnya masalah terkait perencanaan dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan, kalau dulu waktu awal-awal magang kita buka seluas-luasnya karena masih belum ketemu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita minta yang linier ya, sejalan dengan bidang ilmu supaya kalian nanti nggak kesulitan nanti pada saat
konversi mata kuliah ya, karena kami di jurusan akan memastikan bahwa posisi yang dituju itu memang sejalan atau linear dengan prodinya. Itu mungkin Bu Resa. Ya, oke. Ya, jadi ini ada juga nih di sejenis ya, pertanyaan sejenis yang ada di chat ya. Kami sedang mengikuti ISMA ya kan, boleh dilayani, oke. Ya, artinya kalau kalian mengikuti MBKM, terdaftar MBKM di semester ganjil dan tidak memungkinkan untuk hadir offline, bisa kami fasilitasi online. Tapi ya itu catatannya ya, hanya mahasiswa yang memang sedang berkepentingan di luar kampus. Oke, selanjutnya untuk Bu Resa, ya. sebentar. Tadi Bu Kemala saya terlewat tadi slide-nya. Sudah disampaikan belum ya syaratnya bahwa takutnya mahasiswa lupa. Jadi yang mau ikut ini tidak boleh lebih dari 2 kali dari ini ya kegiatan MSIB. Kalau sebelumnya sudah sekali, masih ada kesempatan sekali lagi. Tapi kalau sudah ikut 2 kali, nah nggak sudah boleh tidak ikut lagi ya. Jadi yang ikut yang di dalam. Gitu. Iya, itu sudah dijelaskan itu Bu. Tadi ini makanya mahasiswa ini ada yang tanya yang maksimal 2 semester ini ya, Bu Kumala, ya kan? Ya, 2 semester di luar kampus dan 1 semester 1 kali di dalam kampus gitu ya. Tapi mungkin ini ada multi tafsir ya. Saya ini juga. Jadi kalau kemarin tuh 1 semester tuh pertukaran, 2 semester magang atau itu gitu nggak ya? Kalau saya khawatirnya mahasiswa ini kita kemarin ya semester ganjil ini baik benar kemarin ini kan sudah pada ikut sebagian mungkin MBKM riset. MBKM riset ini loh. Nah, jadi sejauh mana nanti jangan sampai kan artinya mereka sudah ikut ya memang nggak keluar kalau MBKM riset, nah, tapi kan itu termasuk skema MBKM begitu kan. Nah, tolong pastikan itulah itu ya. Atau gimana Bu Erni kebijakannya? Nah, itu yang maksudnya hampir sebagian mahasiswa kita di semester ganjil ini angkatan 2021 ya. Kalau 2020 oke lah sudah nggak ada kesempatan lagi. Nah, yang 2021 kalau dia sudah ikut sekali ya. Nah, jangan sampai lebih 2 kali termasuk yang risetnya. Iya. Ya mungkin perlu dipertimbangkan dulu itu ya terkait riset MBKM karena riset MBKM mereka tetap kuliah kan? Masih kuliah, iya. Masih kuliah. Jadi makanya coba mungkin kita perlu konfirmasi lagi dengan Bu Erni gitu ya. Yeah. Kalau misalnya ikutan skemanya Dikti, harusnya itu termasuk begitu. Nah, kecuali kalau fakultas memberikan kebijakan yang lain. Iya. Mungkin amannya kalian ambil 2 kali lah, nggak usah sampai 3 kali ya. Ambillah 2 kali aja gitu ya. Ikutin MSIB atau ini 2 kali gitu. Itu aman. Kalau udah ngerasa 2 kali ya udah anteng, selesaikan saja perkuliahan ya, yang cepat gitu kuliahnya nih. Kayak seperti yang terakhir dibilang bagaimana yang angkatan 2020 ini ya udah ketutup kesempatannya. Jadi ini untuk angkatan 2022, 2021 saat kesempatan terbuka manfaatkan. Di saat sudah habis waktunya di semester 8 tidak diizinkan lagi untuk MBKM keluar ya karena akan mengancam masa studi gitu ya Ibu. Ya, Beresa. Ya, gitu ya. Jadi untuk angkatan 2020 maaf, kalaupun kalian memang mau itu ya di luar dari administrasi kita ya Bu ya. Ya, magang tanpa artinya kalian tetap akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian skripsi di jurusan masing-masing. Oke, untuk yang pertanyaan keempat ini ada perbedaan kewenangan ini bagaimana Bu? Kewenangan apa ya? Ya, ini saya coba Wahyuni bisa dijelaskan lagi ya tentang perbedaan kewenangan ini. Mungkin maksudnya yang di pusat dengan yang di kita gitu ya, Wahyuni? Seperti ini Bu, kan kalau misalnya kegiatan MBKM di tahun yang sebelumnya itu
terkait SPTJM dan surat rekomendasi itu kan kami ngeprint terus kami upload gitu ya Bu. Itu secara individu. Nah, berdasarkan sosialisasi yang sudah didapatkan dari pusat itu katanya terkait SR sama SPTJM itu online Bu, cuman untuk sistemnya belum dijelaskan gitu. Online. Enggak, biasanya begini, tetap akan tanda tangannya tetap offline dan mereka itu ininya online ya. Atau memang ada sistem baru ya Bu Kumala ya? Iya, sepertinya baru ini. Saya juga kurang paham loh ini. Nanti Ini ya, kami saya akan kami akan saya cari share lagi informasi. Silakan lihat di YouTube ya, sosialisasi program MSI B6 ELDT. Memang di sini perbedaan MSI B5 dan MSI B6. Kalau MSI B5 itu pakai surat rekomendasi dari SPTJM, ya, applicable submit. Sekarang cukup melengkapi data akademik dan data beasiswa yang diminta, membaca seluruh syarat, ketentuan berlaku, dan submit pendaftaran. Setelah submit pendaftaran, mahasiswa menunggu perguruan tinggi untuk memverifikasi data dan menunggu approval. Berarti ini aplikasinya sudah sampai ke sini gitu ya? Iya, berarti nanti kita akan dimintai untuk ini Bu, verifikasi ini. Nah, memverifikasi ini kan biasanya pasti ada dasar toh? Iya, makanya ada dasar learning. Pasti tetap kalian tetap harus mempersiapkan transkrip, learning agreement, itu tetap untuk dasar memverifikasi apakah kalian layak untuk mendaftar di MSIB gitu ya, mungkin gitu ya. baiknya disiapkan saja berkasnya. Karena ini juga kita belum sampai dari universitas ya, Ibu ini ya. Jadi kita karena memang MSIB ini sangat dinamis ya. Aturannya sangat dinamis, setiap semester kadang-kadang dalam satu semester itu dia bisa berubah gitu ya. Kami belum selesai loh dengan MSIB semester ini, sudah harus sosialisasi semester depan. Setiap semester begitu ya. Iya. Jadi nggak ada istirahatnya. Dan memang kita harus, kalian juga bisa membantu kami ya untuk update informasi, karena memang itu yang pelajaran berharga adalah saat 2 semester yang lalu ya Bu ya, gara-gara surat rekomendasi atau SPTJM berubah redaksional, sehingga sebagian besar yang mendaftar itu tidak lolos administrasi ya. Artinya kami minta juga mahasiswa yang sering buka gitu ya, kalau ada updating silahkan disampaikan gitu ya di grup ya. Karena memang ini kan informasi pusat ya. Dan kita memang masih ada waktu sih sampai Desember sih. Ya. Gitu ya, Bu. Ini masih ada yang mau nanya ini, Bu? Bagaimana? Silakan. Yulian Herdianto, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya Yulian Herdianto dari Angkatan 2021 Ekonomi Pembangunan. Ibu, kan MSI batch 5 kemarin kita diminta untuk mengumpulkan berkas seperti misal SR dan SPTJM, terus transkrip, learning agreement, sama dari learning agreement. Sedangkan untuk SR dan SPTJM berdasarkan sosialisasi Dikti kemarin, itu mereka tuh full digital Bu. Artinya SR dan SPTJM itu baru bisa diisi pada saat mitra atau lowongan sudah keluar di informasi mereka. Nanti menurut kata mereka full digital. Jadi kita nanti diwajibkan mengisi seperti beasiswa, keterangan akademik juga dengan yang diwajibkan baru ini asuransi Bu. Jadi sekarang tuh yang berkas yang secara online secara offline dikumpul itu cukup learning agreement, transkrip sama transkrip ya Bu. Iya. Oh, ini informasi ya. Terima kasih ya Yulian ya. Berarti kita akan kontrol kalian dari learning agreement ya. Kita akan kontrol penuh di learning agreement ya, Bu. Karena di situ semua tanda tangan ya sampai ke WD1 kan. Iya. Kalau kemarin kontrol kita ada di SR. Surat rekomendasi ya, Bu ya. Iya, jadi ini beralih dari berkas offline ke digital ya sepertinya ya. Dan kalau sudah sampai seperti itu sudah di luar, akhirnya lebih sentralisasi kan, naik ke universitas gitu. Tapi kita tetap melakukan seleksi internal seperti tadi syarat semester, kuota, kemudian kelayakan konversi. Kalau belum bisa konversi, ya kami tidak bisa. Jadi harus tetap seleksi internal itu kami lakukan. Ya, jadi kalian amannya gini, kalian tetap harus, kalau mau mendaftar, tetap harus
ngobrol dulu dengan minimal PA atau PIC MBKM yang ada di jurusan masing-masing ya. Kalau EP nanti bisa ketemu saya, manajemen bisa ketemu Ibu Kumala dan Bu Inas, akuntansi bisa ketemu sama Bu Alfi juga ya. Artinya untuk menentukan mata kuliah ya. Kalian Sorry Bu Rona, Bu Resa, yang ya. untuk akuntansi bisa ke saya Oh, ke Bu atau Rona. Bu Rona dan Bu Ayu ya, 3. Jangan sampai nanti main daftar-daftar aja kalian, totonya kalian angkatan 2022 ya, 2000, yang mata kuliah wajibnya masih numpuk gitu kan, mau dikonversi. Kalau di EP mata kuliah wajib nggak bisa dikonversi gitu, nggak tahu kalau di program studi lain di akuntansi dan di manajemen gimana Bu? Ada beberapa mata kuliah wajib yang bisa dikonversi ya? Kalau akuntansi bisa, oke. Oh ya. Nah, tapi yang penting yang mau dilihat adalah posisi yang dituju harus relevan. Kalau nggak relevan, nggak linear, itu yang kita repot. Ya. Mm-mm. Ya, ada lagi dari peserta yang mau tanya? Oke. Sepertinya sudah. Oh, Febriansyah. Ya, satu lagi lah ya. Silakan. Ya, Febriansyah, silakan. Selamat sore, Bu. Ya, sore. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Saya Febriansa dari program studi S1 Akuntansi 2021. Izin bertanya, Bu, terkhusus untuk program studi saya sendiri yang yang kebetulan saat ini ada Bu Liza, untuk learning agreement, apakah dari pemilihan KRS itu akan dispesifikasi lagi, Bu, untuk yang khusus MBKM? Karena dilihat dari pengalaman di MSIB sebelumnya itu, kami agak kebingungan sih, dikarenakan ada beberapa kelas yang dirubah, diminta untuk pindah ke khusus MBKM gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Pertanyaannya apa? Terkait kelas yang pindah itu, jadi pertanyaannya apa? Jadi kan waktu itu kami sudah bikin learning agreement dan itu sudah dicetak dan sudah ditandatangani oleh fakultas, namun pada saat ingin diinput di web MBKM itu ada perubahan yang kemarin itu Bu Liza dari pihak prodi diminta untuk ada salah satu matkul yang bagi kita yang MBKM untuk pindah ke matkul tersebut gitu, Bu. Apakah nanti di semester depan ini yang akan kita ambil akan ada khusus mata kuliah untuk kami yang akan mengambil MBK yang sudah fix Febri angkatan berapa ini? angkatan 21, Bu. 2021 ya. Iya. Kemarin yang pindah apa? Mata kuliah apa yang pindah? Bukan mata kuliahnya kan? Kemarin mata kuliah apa ya, Bu? Saya lupa. Jadi dipindahkan, ada informasi tiba-tiba kita diminta untuk pindah ke satu kelas yang dikhususkan, dari informasinya seperti itu, Bu. Bukan mata kuliahnya, tapi kelasnya kan? Oh Bukan iya, mata kelasnya, Bu. kuliahnya. Ya. Ya, Apakah ada pengaruh, Bu, itu kalau misalkan kelas itu dipindah? Enggak, tidak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh. Kalau kelasnya enggak, mata toh sampai akhir juga itu masih bisa nanti kan itu internal kita ya Bu Resa ya. Maksudnya kalau seandainya ada perubahan. Nah, tapi itu kewenangannya ada di prodi. Nah, kenapa kami apa namanya? Karena proses MPKM ini ya kita juga udah sampai tahun terakhir kemarin ya. Itu tuh gini, kuliah sudah berjalan, baru keluar pengumuman. Nah, sementara kelasnya udah jalan gitu loh. Nah, karena kelas ini sudah jalan, sementara kita kan nggak tahu mahasiswa yang lolos MSIB ini berapa begitu ya. Karena nggak tahu berapa, jadi ya sudah jalan. Nah, untuk memudahkan konversi, baru akhirnya kami gabungkan gitu. Tapi itu hal teknis, nggak ada masalah untuk konversi ya. Konversinya nggak ada masalah. Nah, tapi Baik, kalau Bu. kemungkinan terulang lagi, bisa jadi karena ini MSIB ganjil kemarin aja kita sudah jalan berapa pertemuan ya Bu Resa ya. Kita tunggu baru lolos keluar nih satu gitu ya. Nah, kita nggak mungkin mau ngedesain dari awal dibuka kelas MBKM juga kalian nggak tahu kalian lolos apa enggak gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih.
Ya, memang sangat dinamis ya ini. Kayak misalnya ada beberapa case tuh mahasiswa udah lolos, sebenarnya kewenangan konversi itu kan ada di prodi dan fakultas ya. Dia izin kan ke dosen yang bersangkutan gitu kan. Akhirnya menimbulkan polemik baru ya kan. Yang seharusnya nanti itu bisa dialokasikan lah gitu kelasnya. Jadi kalian kalau sudah lulus langsung lapor aja gitu ya, lapor nanti satu pintu gitu. Jangan udah tengah jalan lolos, terus nanti dia izin ke setiap dosen itu. Tapi harus, kalaupun mau izin mungkin harus diketahui dulu gitu ya, bahasanya atau apanya itu dikonfirmasi dulu gitu ya. Ya Bu Takutnya Resa. ada berubah ada ini nanti biasanya ada miskomunikasi di situ karena konversi ya, warnanya selalu begitu udah 3 tahun ini. Tuh, jadi yang perlu dipahami mahasiswa, MBKM di Fakultas Ekonomi ini dipercayakan kepada tim koordinator MBKM. Jadi tim ini yang menjadi mediasi mahasiswa dengan para dosen. Jadi tidak perlu lagi mahasiswa ketemu dosen-dosen PJ itu, tidak perlu, karena itu difasilitasi fakultas melalui tim MBKM. Nih, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya itu melalui tim MBKM. Sehingga kita dengan cara seperti itu kita menghindari masalah-masalah mahasiswa dengan dosen, masalah konversi dan seterusnya. Ya kalau Anda langsung ke dosen ya penuh warna. Nanti Anda disuruh kerjain tugas lagi ya. Jadi berubah rule-nya. Padahal dengan melalui ya ini yang sudah lolos ya, sudah lolos. Yang udah lolos. Jadi semua difasilitasi, kalian tinggal melapor saja ke tim. Nanti pihak tim dan jurusan yang akan menginformasikan ke dosen tersebut ya, ke jurusan bahwa nama mahasiswa ini mengikuti mata kuliah ini, paling begitu ya, mahasiswa yang lolos. Ya, kan kita buat grup lolosnya. Kalau sudah lolos, sudah keluar pengumuman, kita buat lolos ke PKM. Setiap semester itu buat lagi itu ya. Iya. Grup itu yang akan betul-betul kita layani. Yang tidak masuk grup kita nggak layani. Ya. Mungkin itu ya. Kita tutup ya Bu ya pertanyaan ya. Nanti bisa boleh kalau masih ada yang mau ditanyakan di grup, silahkan ya di grup MBKM Center boleh ditanyakan. Yang paling utama adalah semangat kalian untuk bisa mengikuti program ya MBKM. Jadi nggak cuman MSIB yang dihadapi sekarang ya, silahkan dimanfaatkan kesempatannya ya, terutama untuk 2021 itu 2 semester ini kesempatan kalian. Kalau kalian melewatinya begitu saja ya jangan menyesal di semester 8 baru mau magang ya, itu jangan ya. Kemudian ada program-program lain yang tadi Bu Erni sudah bilang, ada pertukaran internasional dan program-program lain juga, silakan juga untuk dimanfaatkan. Mungkin itu saja dari kami ya, dari tim MBKM Fakultas. Ibu Kumala udah nggak ada yang ditambahkan ya? Sudah cukup dari saya. Ya Bu Liza? Cukup. Udah cukup ya. Bu Inas nggak ada ya? Oke. Bu Resa, saja ya. Nggak apa. Nanti jangan buru-buru keluar ya. Ini kita tinggal dulu ya sebentar. Oke. Oke, ya siap. Ini saya masih di horizon, Bu. Iya. Masih malam sampai di horizon. Minum ya, Mbak. Komitmen dosennya luar biasa. Belum selesai itu. Sudah, tapi kan saya harus online ya. Oke. Mau dijemput, Resa? Boleh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua mahasiswa. Semangat, semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sukses ya semua, semangat. Jangan kasih kendor. Pak Kumala. Yang daftar banyak aja. Yang keterima belum tentu ini.
Belum tentu Recording semua. stopped. Ini tadi tadi saya dihubungi anak BEM. Katanya Mbak Kemala kemarin dihubungi tapi lagi Oh, sehat. aku lagi sakit loh, lupa. Ya, Ah. intinya mereka mau buat podcast tentang UKM. Saya bilang, ya sebenarnya kita ada sih sosialisasi hari ini. Nah, tapi iya Bu, tapi kalau untuk mahasiswa itu kadang-kadang kalau pakai podcast itu bisa diulang-ulang. Nggak tahu lah bagaimana lah mindset itu ya. Buat saya sih sama aja, tapi buat mereka berbeda. Nah, jadi minta waktu untuk podcast. Saya bilang, ya sudah nanti saya sampaikan ke tim. Saya bilang gitu. Entah waktunya bisanya kapan. Saya bilang gitu sih. Nah, ya paling nggak kan memang untuk keperluan MSI B6 ini. Nah, kira-kira Mbak Kemala, Resa, Dinas, kapan? Saya soalnya minggu depan cuti. Ih, cuti terus loh dia sih. Cuti Jalan-jalan keliling dunia. Dari Januari sampai November ini aku tidak ada ambil satu cuti pun, Resa. Masa sih? Nggak bener, Kemarin Resa. kemana ya? Umroh kemarin. Umroh. 2022 sayang. Ya Allah, cepet ya. Perasaan baru ganti tahun ya. Ya Allah. Mau kemana Mbak Udah Alfi? mulai tahun Cuti. Eropa ya. Pokoknya ada itu. Ikut dong. Ikut ajak-ajak kita dong. Ya nanti aku inget deh. Bukan ini maksudnya, kasihan juga. Aku bilang, ya coba nanti tanya sama Bu Kemala, Resa, kira-kira kapan? Ya, ya, kapan ya? Siapa yang bisa podcast? Bu Kemala lah, siapa lagi? Oh saya. Iya, sudah itu aja sih intinya. Iya. Mbak Alfi belum pergi. Tahu nggak sih, ini gara-gara urusan ini hari ini aku menyelesaikan 4 laporan kegiatan. Laporan kegiatan FIBA, kegiatan lulus tepat waktu, kelas partisipatif kolaboratif, akreditasi, semuanya harus diberesin sebelum aku berangkat. Ya, minggu depan kabur. Iya, ini juga tiba-tiba RPS nih suruh. Aduh, ya. Ya, RPS ya sudah. Ya, oke lah. Gitu deh. Bisa berapa intinya ya Mbak Kemala ya? Nanti waktunya ke Mbak Kemala ya. Mbak Resa aja deh yang podcast. Waduh. Habis itu. Ya udah, ya. Insya Allah. Aja. Kalau aku udah agak Mbak sehat Kemala, ya. kan setahun bentar lagi, tahun ini habisin pula, tahun depan kan baru iya. Gimana? Iya. Oke, siap. Ya, aku selesaikan lah sampai podcast. Pokoknya tim ini kan muter. Muter aja, biar semua kesempatan ya. Iya, betul. Setuju. Ya. Oke ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.